Ibadah Pentakosta kedua manang parningotan asa saur nito di podia porbadia paduahon tapuji Tuhata marhite ede nomor 645 ayat sada dohot 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau, Imam yang besar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan di dalam ibadah minggu kita, yakni hukum Taurat kelima dan keenam. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada pertobatan orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca secara responsorium nats epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Keluaran 35 ayat 30 hingga 35. Begini firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk berbuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang menambah tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan muliakan Engkau, ya Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami bersuka cita dapat merayakan, memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kiranya ya Tuhan, suruhlah Roh Kudus-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Jemaat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu kita hari ini, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua. Selamat memperingati di hari asa saur nitodi parbadia madihita saluhutna. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita di perayaan Pentakosta kedua, yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 2 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara,
Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal atau mula penciptaan Allah akan dunia ini, kita tahu bahwa apa yang ada di tengah-tengah dunia ini na adong di portibion natinopani debata. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di topade batado na adong di tunga-tunga di portibion, masay uli sikop sempurna. Dia mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6, semuanya begitu indah. Hanya dengan firman-Nya, holan hatana do didok gabi menjadi na adong di tunga-tunga di portibion, sehingga kita bisa melihat begitu indahnya dunia ini dan segala isinya. Sehingga kita dapat melihat begitu sempurna dan begitu besar karya Allah, penciptaan Allah akan dunia ini. Kita tidak mampu memahami bagaimana kebesaran Allah. Haguguni debata manupa na adong di tunga-tunga ni portibion. Dari karya penciptaan Allah akan dunia ini, kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Debata nagu kuwaso dohot hamuliaun. Jela las nirohatta boy hita mamereng menikmati marsaulihon natinoppa ni debata di tonga-tonga ni portibion. Ahamadohonotta, apa yang menjadi respon kita atas kekuasaan dan kemuliaan Allah akan dunia ini? Didok di buku Deta nomor 15 ayat 3. Unang mamodem hotodikku, sengot maho sehehema, radot maho di ulaunmu saya puji Tuhan debata, saya pakai nasa malomi mamuji-muji Tuhani. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terseladiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu jelas dikatakan di dalam Rom 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari berita penciptaan Allah akan dunia ini, kita memahami, kita tahu bahwa apa yang ada di dunia ini adalah pemberian Allah. Bukan hanya yang ada di dunia ini pemberian Allah, pengetahuan, akal, pikiran manusia juga adalah pemberian Allah. Dilehon debata bisuk hamaloon dihita. Asa takas tabereng patardo haguguon dohot
hamuliaun di dewata. Pengetahuan manusia, kepintaran manusia adalah pemberian Allah. Allah memberikan semuanya itu dengan tujuan supaya kita mampu melaksanakan panggilan Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam hidup kita dan juga di dalam kerendahan hati. Seperti yang dikatakan di dalam epistel, segala macam pengetahuan, hikmat manusia adalah pemberian Allah. Meragam dilihat debata aka talenta, aka parbinotoan di jolma, di tonga-tonga, di portibion. Begitu banyak kita lihat buah dari pengetahuan manusia, buah dari kebijakan manusia di tengah-tengah dunia ini yang bisa membawa kepada dampak positif dan juga bisa membawa kepada dampak negatif. Dan yang sering kita lihat, sering terjadi akibat pengetahuan manusia membawa kepada dampak yang negatif, yang akibatnya bisa mengakibatkan kesulitan, kesusahan di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih lagi di zaman revolusi 40, yaitu emansipasi kebangkitan rasio atau akal budi. Manusia yang membuat pemahaman bahwa nilai-nilai yang dibuat manusia berdasarkan dirinya sendiri tanpa dibarengi oleh iman kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengetusion, pemahaman, alani parbinotoan, karena pengetahuan manusia membawa manusia jatuh ke dalam kesombongan. Dan hal itu juga terjadi di tengah-tengah Korin, di tengah-tengah jemaat Korin. Alani hamaloon ni nasida, nama ngasahon hamaloon pikiran dohot bisuk ni ajol maun nasida, gabe dirajumi nasida, tung nabisuk nasida di rohana nasida. Dohot alani pengaruh ni huta Korin di hatiai, songon huta pusat perdagangan, songon pusat perdagangan kota yang sangat maju. Nama ragam akka hadirion di jolma, nama ragam akka parohaun di jolma, pemahaman pikiran dot akan asing nai yang datang dari pengaruh luar. Ngapain? Medebu nasida tugijang ni roh. Dakolani pangalaho namasa si songoni sahat do nang di tonga-tonga ni Kuria Korin. Terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korin yang membuat pengelompokan atau golongan-golongan di tengah-tengah jemaat. Ada yang mengatakan aku dari golongan Apolos, ada yang mengatakan dari golongan Kepas, ada yang mengatakan dari golongan Paulus, dan ada yang mengatakan dari golongan Kristus. Oleh karena itu Paulus menasihatkan mereka agar mereka jangan terjatuh kepada pemahaman yang mengakibatkan terjadi pengelompokan, sehingga dia mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan bagi kamu? Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korin supaya mereka jangan jatuh kepada pemahaman yang tidak benar. Dipakai ibadah hata ni debata laho paingoton nasida. Berita nauli Injil disampaikan oleh Apostel Paulus kepada jemaat di Korin yang mempersatukan mereka
bahwa keyakinan mereka hapor syaun nasida sadado tu Kristus Yesus naung tersilangi Yesus Kristus yang telah disalibkan. Dan itulah yang menjadi sentral pusat pemberitaan Paulus. Supaya jangan ada yang membanggakan diri. Supaya jangan ada yang menganggap dirinya hebat. Supaya jangan ada yang menganggap kelompoknya yang lebih hebat. Tetapi supaya mereka satu dalam Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Kita melihat Paulus, seorang pemberita Injil yang memiliki prinsip yang kuat. Dia mengatakan di dalam ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat, katanya. Dia juga takut membuat suatu pemberitaan kepada mereka akibat pemahaman yang berbeda-beda yang mengandalkan pengetahuan mereka sendiri. Tetapi dia mengatakan, saya datang dengan kekuatan roh. Marhit itu dinewatado auro tutonga-tongamuna lau pasahaton barita nauli. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus juga seorang yang berpengetahuan. Dia seorang pakar teologi yang mengetahui segala ilmu filsuf, tetapi dia tidak mengandalkan pengetahuannya di dalam pemberitaan Injil. Dia memakai pemberitaan Injil dengan kekuatan roh. Karena hikmat manusia bukan bergantung kepada pengetahuan manusia, tetapi kepada pemberitahuan tentang Allah. Parbinotoan ni jolma diturun ni parbinotoan debatado alas lehon-lehon ni debatado mulo disadari do. Ketika kita memahami bahwa pengetahuan kita, apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah pemberian Allah. Gabe tapak kemak parbinoto atai, tapak kemak pikiratai, na adong dihitai di dalam kerendahan hati. Dan kita juga harus mempercayai bahwa segala sesuatu, hikmat dan pengetahuan adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia. Supaya manusia jangan jatuh ke dalam kesombongan. Asa unang madabu tu kijang niruha dia kapar binotoani. Alai udukma tu debata na mangalehon ragamnya kasihasi dohot akka nauli basa di tonga-tonga ni ngului. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah orang yang telah bersuka cita. Kita semua adalah orang yang telah menerima berkat Tuhan, pemberian Allah. Nang dipaingot kita asa unang badebu kita tu na mga sahon gugu doho pikirata di tonga-tonga ni ngulut taon pangasahon madebata na mangusehon todinay pangasahon madebata yang telah memberikan rohnya kekuatan kepada orang-orang percaya nang tuhita. Asa molo Jepang tapi kahamaluan kapar binotoan di tonga-tonga ni ngulut taon. Asa unang tapangasahon gugudo pikirata di tonga-tonga ni ngulut alay tapangasahon matuhatay na puna par binotoan ni na mangalehon akadauli na ringgani di tonga-tonga ni ngulut ta. Supaya apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita, semuanya
hanya bergantung kepada hikmat Kristus yang telah mati disalibkan naung mangalehon haluaon di tengah-tengah ni portibion. Pada minggu Pentakosta yang kedua ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, mau mengingatkan kita, kiranya biarlah Roh Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus yang menuntun kita dan ketika Roh Allah yang menuntun kita menjalani kehidupan kita, kita akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Didok di poda tolu ayat 51 ayat pitui, unang tung nabi sukho dihilala roham habiarima dewata. Jangan andalkan akal dan pikiranmu di tengah-tengah kehidupanmu, andalkanlah Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, karena dialah yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah minggu kami, di tengah-tengah perayaan Pentakosta yang kedua. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam tuntunan Roh-Mu. Berikan kekuatan kepada kami, agar kami jangan mengandalkan hikmat dan pikiran kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan supaya kami menyadari dan benar sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan, bahwa apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kami semuanya adalah karena anugerah, semuanya adalah karena pemberian Tuhan oleh karena kasih setia-Mu. Ajarlah kami Tuhan hidup di dalam kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami, berkati kehidupan kami, berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang mendahului dan yang memberikan kekuatan, supaya dalam setiap perjalanan kehidupan kami, nama-Mu lah yang terpuji. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hidup
Tapasahat ma pelihat ta tuodo pandebata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibono agijang. Hodo harorowan di saluut silehun-lehun na denggan. Duhot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat kami masian na nilihon mitu kami. Pelian nami tuho. Say jalo maiga be uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa uparas yang kami pelianon. Pati bulu hona rajaon muli tunga-tunga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marungan nami maritihiti tondim. Asalam utada kami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bono agijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadari ona ngoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan, palua kami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama kita. Disedakon Tuhan de batama bohina tu kita. Jala asima rohana mida kita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu kita. Jala di pasaru hormada mena tuton ditabe. Amin. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Salam, selamat hari Minggu.